Ada cerita terkenal kesuksesan sarjana pertanian miskin di Kairo. Dia adalah almarhum Insinyur Solah Atiyah dan 8 kawannya yang memulai bisnis. Saat itu, kesulitan melanda, mereka terpaksa menjual perhiasan istrinya, bahkan berhutang untuk tetap menjalankan bisnis. Melihat peluang keuntungan, mereka pun mempertanyakan bagaimana sehingga profit bisa digunakan dengan tepat. Siapakah sosok fenomenal yang viral karena pemakamannya dihadiri 500 juta orang? Sebuah kota kecil bernama Tafahna al-Ashraf, hiduplah seorang pemuda bernama Insinyur Solah Atiyah. Di kota kecil yang tenang ini, kini telah berubah menjadi kota terkenal di Mesir, seperti yang dikutip oleh Syekh Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, ahli wakaf dari Universitas Al-Azhar. Di Mesir ada sebuah kota kecil bernama Tafahna al-Ashraf. Kota ini adalah kota kecil yang tenang. Namun atas perjuangan seseorang bernama Solah Atiyah, kota ini menjadi salah satu kota terkenal di Mesir. Solah Atiyah adalah seorang pemuda miskin dari kota itu. Bahkan ketika dia kuliah, dia hanya memiliki 1 celana panjang. Ia belajar di salah satu universitas di Mesir jurusan pertanian. Setelah itu, ia dan 9 rekannya sepakat untuk memulai bisnis unggas dan perkebunan. Mereka mengumpulkan uang sebagai modal masing-masing dengan menjual apapun yang mereka miliki, termasuk uang hasil penjualan perhiasan istri-istrinya. Dan akhirnya uang sedikit demi sedikit berhasil mereka kumpulkan. Kemudian mereka berpikir, bagaimana jika ada tambahan partner untuk memperkuat bisnis mereka, yaitu mitra ke-10. Jadi mereka mencari mitra ke-10, tapi siapa pasangan ke-10? Kemudian Insinyur Solah Atiyah mengusulkan satu nama sebagai pasangan ke-10-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menerima 10% dari keuntungan bisnis mereka, dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan dari segala wabah penyakit. Kemudian dibuatlah surat perjanjian di bawah notaris lengkap dengan segala klausulnya, termasuk mengikut sertakan Allah sebagai sekutu ke-10-nya. Tak disangka di tahun pertama usahanya langsung melejit. Kemudian mereka sepakat lagi untuk meningkatkan persentase keuntungan kepada mitra ke-10 sebesar 20% pada tahun berikutnya, hingga akhirnya pada tahun berikutnya persentase keuntungan Allah dialokasikan sebesar 50%. Lalu bagaimana cara mengalokasikan keuntungan 50%? Jadi sekolah dibangun untuk anak laki-laki dan perempuan dari tingkat SD sampai SMA. Namun, karena keuntungan bisnis semakin maju, Baitul Mal pun dibuat di kota kecil itu. Selanjutnya, Insinyur Solah Atiyah dan kawan-kawan mengajukan izin mendirikan universitas di kota ini. Namun, ditolak dengan alasan tidak adanya sarana prasarana pendukung bagi para siswa. Akhirnya, mereka mengusulkan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta api dan stasiun dengan biaya sendiri, dan ini akhirnya disetujui. Akhirnya, untuk pertama kalinya, universitas pertama di kota kecil ini didirikan. Selanjutnya didirikan universitas-universitas berikut ditambah asrama untuk mahasiswi yang berjumlah lebih dari 1000 kamar. Kemudian Baitul Mal kedua dibangun dan alhasil kemiskinan di kota ini hilang. Setiap panen, seluruh kota diberikan sayuran gratis, dan juga diadakan pelatihan bagi pemuda pengangguran untuk menjadi petani tangguh, dan bisa mendapatkan hasil yang diekspor ke negara tetangga. Karena dirasa keuntungannya sudah mencukupi kebutuhan mereka. Dan pada puncaknya, Insinyur Solah menyerahkan 100% perusahaannya kepada Allah dan keuntungan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai partner ke-10. Dan dia berubah menjadi karyawan Allah. Dan hanya tersisa gajinya saja, sehingga dia diberi keyakinan bahwa dia hanya membutuhkan dan meminta kepadanya saja. Kisah Insinyur Solah dari Mesir pun kemudian menjadi catatan sejarah tentang keikhlasan hamba kepada Allah. Kemudian saat Insinyur Solah meninggal, lautan manusia berdatangan. Kairo pun dibuat terkejut tatkala pemakaman Insinyur Solah dihadiri 500 juta orang. Sungguh banyak orang yang bersimpati, mereka merasa kehilangan orang yang kuat karakternya. Sobat, kisah Insinyur Solah dari Mesir ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita. Beliau adalah sosok pejuang yang kemudian setelah mendapat kemapanan justru ia sedekahkan. Di akhir hidupnya ia dibaringkan oleh jutaan orang Mesir. Catatan renungan berbisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi. Hal ini diabadikan dalam surat Fatir 35 ayat 30 yang artinya, sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, mendirikan sholat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Insinyur Sola paham betul bahwa berbisnis dengan Allah tidak akan rugi. Beliau juga paham betul bahwa bisnis dengan Allah harus dilakukan dengan serius. Oleh karena itu, beliau mencatatkannya di notaris. Beliau memilih berbisnis dengan Allah secara terang-terangan. Hal ini sama saja, beliau menginfakkan 10% keuntungan perusahaan sebagai wakaf. Sejatinya, wakaf adalah milik Allah. Jika 10% dari keuntungan diserahkan kepada Allah, artinya, 10% dari keuntungan diwakafkan. Karena keuntungan terus bertambah, maka porsi wakaf terus bertambah, hingga semua keuntungan, 100%, diwakafkan. Dari yang tadinya owner bisnis, sekarang menjadi pegawai Allah. Dari yang tadinya bos, sekarang menjadi nazir. Sesungguhnya, profesi nazirlah profesi tertinggi dari seorang pebisnis, yang tadinya mengharap dunia, harta, berubah menjadi berharap akhirat, surga. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Barang siapa yang bercita-cita untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, maka wajib baginya untuk menekan kuat kecintaan kepada perkara-perkara yang rendah, dunia. Agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, inilah rahasia ekonomi wakaf. Seperti yang dicontohkan oleh Insinyur Sola Atiyah. Pertanyaannya, apakah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Semoga penonton selalu diberi keberkahan. Akhir kata jangan lupa subscribe dan like channel aku ya teman-teman.